Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria mabuk membakar 3 warung dan 1 rumah di Mojokerto hingga menyebabkan dirinya luka parah. Pelaku diduga kesal karena tidak mendapati orang yang dicari lalu membakar warung tempatnya menongkrong. 3 warung dan 1 rumah di Kelurahan Prajurit Kulon Gang 4, Kota Mojokerto ludes setelah dibakar seorang pria mabuk. Pelaku berinisial DN, 35 tahun, menderita luka bakar serius dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Beruntung pemilik warung dan rumah serta para pelanggan menyelamatkan diri saat api berkobar. Sejumlah saksi mata mengatakan DN yang sedang mabuk datang ke warung tempatnya biasa menongkrong, membawa 2 botol bensin dan langsung membakarnya. Diduga DN membakar warung karena kesal tidak menemukan orang yang dicarinya. Namun polisi masih menyelidiki motif utama pelaku. Itu siapa, Bu? Temannya namanya. Itu nggak tahu ada urusan apa, kok cari-cari. Terus carinya marah. Oh, berarti tersangka bawa bensin 2 tadi disiramkan di dalam? Iya. Habis itu langsung dibakar? Iya, langsung dibakar. Kobaran di 3 warung dan 1 rumah tersebut berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 10 pencuri spesialis rumah kosong diringkus oleh aparat Ditreskrimum Polda Jatim. Modusnya pelaku mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya di siang hari, kemudian menggondol barang berharga dan motor dari dalam rumah. 10 pencuri spesialis rumah kosong diringkus aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Para pelaku, 2 diantaranya berperan sebagai penadah yang mengambil keuntungan dari membeli barang curian. Modusnya para pelaku berkeliling setiap hari Sabtu dan Minggu. Mereka mencari rumah kosong yang tandanya lampu masih menyala di siang hari. Untuk lebih meyakinkan pelaku mematikan listrik. Jika tidak ada yang keluar rumah, mereka langsung menggasak barang berharga di rumah tersebut. Kini polisi menyita 40 barang berharga dan 13 motor curian. Masuk ke perumahan, kemudian melihat mana rumah-rumah yang di halaman terasnya itu lampunya nyala. Itu asumsi awal dari yang bersangkutan, pasti biasanya rumahnya kosong. Untuk membuktikan rumah itu kosong atau tidak, dengan data awal yang dimiliki bahwa lampunya nyala, maka dia kemudian mematikan listriknya. Ditunggu orangnya keluar tidak. Nah, begitu orang yang tidak keluar, maka dilakukan perusakan terhadap gembok dan kemudian membobol pintu. Baru kemudian mereka kelompok ini melakukan aksinya. Saya dulu, terus tanya kenapa kok HP-nya nggak ada gitu loh. Terus akhirnya saya cek ke dapur, sepeda motor udah nggak ada, terus kondisi pintu udah kebuka. Sepeda dikunci nggak? Sepeda dikunci tengkok juga. Terus itu lagi 2 kali kunci. Terus gimana dapur ini? Juga dikunci, cuman lewat bobol jendela. Ini kan sudah ketemu, gimana nih? Seneng nggak? Ya, alhamdulillah senang sekali. Polisi kemudian mengembalikan motor kepada pemiliknya dengan syarat membawa BPKB dan STNK asli. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggeruduk kantor Pemkab dan kantor DPRD Kabupaten Tuban Rabu siang. Demo berlangsung ricuh saat pengunjuk rasa berusaha mengadang mobil yang diduga ditumpangi Bupati Tuban. Unjuk rasa ricuh saat puluhan mahasiswa dari PMII Tuban menghadang mobil yang diduga ditumpangi Bupati Tuban keluar dari kantor DPRD Kabupaten Tuban. Petugas berusaha menyingkirkan mahasiswa yang menghalangi mobil sehingga terjadi kericuan. Satu persatu mahasiswa dibawa petugas. Sebelumnya puluhan mahasiswa ingin masuk ke kantor Pemkab Tuban namun dihalau barikade polisi sehingga terjadi saling dorong. Pengunjuk rasa ingin menyerahkan rapot merah Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski yang dinilai berkinerja buruk dalam penanganan kemiskinan, stunting, serta permasalahan dunia pendidikan, apalagi Bupati juga dianggap anti kritik.
Banyak beberapa tuntutan, Pak. 5 besar diantaranya. Yang satu, angka kemiskinan Tuban ini mencapai 178.000 jiwa yang ada di Kabupaten Tuban, Pak. Yang kedua, ada sebuah permasalahan besar di angka pendidikan. Angka pendidikan kita, angka putus sekolah kita sampai ke 3.900-an sekian jiwa. Maka dari itu, beberapa permasalahan ini seharusnya mampu digaungkan oleh kaum masyarakat. Bukan hanya permasalahan yang sekiranya kecil dan bisa diperselesaikan. Yang nomor 3, kita melihat angka stunting kita, prevalensinya itu melampaui daripada angka nasional. Ini seharusnya masyarakat dan terutama Kabupaten Tuban harus mampu mencegahnya. Kesal aksinya terhalau dan tidak ditemui Bupati Tuban, mahasiswa kemudian memasang banner raport merah Bupati di bawah patung Ledda Sucipto. Hal ini agar masyarakat bisa melihat kemandulan program orang nomor 1 di Tuban tersebut. Sapari Randuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sebuah kelas kecantikan make up artis atau MUA di Kota Malang menarik biaya kepada peserta dengan sembako. Kelas kecantikan yang biasanya berbayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah itu terpaksa dibatasi karena banyaknya peminat. Profesi make up artis atau MUA profesional saat ini menjadi favorit kaum wanita. Bahkan mereka harus merogoh kocek yang mahal demi mendapatkan ilmunya. Nah, di Malang, seorang MUA profesional mengadakan kelas merias pernikahan dengan tarif sembako yang akan disumbangkan ke panti asuhan. Akibatnya peserta membludak di acara yang digelar di Malang Creative Center. Terbatasnya ruang kelas membuat jumlah peserta dibatasi 50 orang. Tak hanya dari Malang, peserta dari luar kota datang membawa model, alat make up, dan sembako. Menginspirasi banyak MUA lain, Om. Apalagi ini pembayarannya itu bukan dalam bentuk uang atau nominal. Dan itu pun hanya seikhlasnya dalam bentuk sembako yang akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Sementara itu Yulia Maria, profesional make up artis yang memberikan materi, mengatakan dirinya hanya ingin berbagi ilmu tanpa memberatkan peserta. Ini sampai saya tuh akhirnya membatasi yang ikut, karena yang ikut ternyata banyak antusias banget gitu Mas. Sampai akhirnya nanti saya akan bikin berapa sesi gitu. Karena nggak muat. Ini pun 50 lebih orang yang ikut. Rencananya akan ada kelas-kelas sembako lagi agar semakin banyak peserta yang mendapatkan ilmu merias pengantin. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, kopi menjadi salah satu minuman favorit masyarakat, apalagi di Indonesia berbagai jenis kopi tumbuh subur. Nah, di Wonosalam, Jombang ada kopi yang dibacem alias difermentasi dengan madu selama setahun. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi berkualitas tinggi. Bukan hanya kopi murni, namun juga kopi beraneka macam rasa. Salah satunya adalah kopi bacem madu yang dibuat oleh Samsiran. Pria asal desa Sambirejo, kopi ini dihasilkan dari fermentasi dengan madu. Awalnya kopi yang dipetik dari kebun dikupas dengan mesin giling dan direndam dengan madu yang sudah dicampur air dalam drum besar. Perendaman ini yang membuat rasa kopi berbeda karena dilakukan selama setahun. Bedanya itu dari segi apa aja? Bedanya itu dari segi bau, aroma, rasanya itu. Bahkan efek negatif dari kopi, misalnya kafeinnya tinggi mengakibatkan tekanan darah atau mengakibatkan lambung. Kalau yang kita proses dengan fermentasi madu ini ternyata aman untuk penderita lambung. Kopi ini dijual dengan harga Rp300.000 per kilogram. Meski mahal, peminatnya banyak, bahkan berasal dari luar Jawa. Apalagi kopi dengan sensasi rasa pahit dan asam ini diklaim aman untuk lambung. Rasanya itu kalau di lidah itu lama gitu loh. Rasanya nikmatnya itu jalur lama gitu, nggak langsung kena di lidah, nggak lama gitu loh. Sensasinya itu panjang nikmatnya.
Nah, jika Anda penikmat kopi, tentu wajib mencoba kopi Bacem Madu ini saat berkunjung ke dataran tinggi Wonosalam, Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Merdeka!